Kata Rasul, untuk menjawab pertanyaan ini, Rasul menyatakan kepada Adi bin Hatim, beliau menyatakan, wahai Adi, atadruna mal hiroh, katanya kan. Apakah engkau tahu di mana negeri Hiroh itu? Kata Adi bin Hatim, kalau enggak salah ya Rasul itu di Palestina. Yang jauh dari sini. Dari Madinah. Kata Rasul, nanti suatu saat ada perempuan datang naik kuda perjalanan jauh sekali dari negeri Hiroh menuju Mekah berjalan sendirian. Di tengah malam naik kuda berbulan-bulan baru nyampe ke Mekah. Sendirian jalan. Menurut para ahli, jawaban Rasul itu seperti apa ya? Panggang jauh dari api. Kok pertanyaannya tentang keadilan, pertanyaannya tentang kelemahan ekonomi, pertanyaannya tentang keamanan, tapi kenapa Rasul menjawab bahwa nanti suatu saat ada perempuan datang dari Hiro menuju Mekah berjalan sendirian di tengah malam. Dia ingin ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Para ahli menafsirkan bahwa urusan keadilan, urusan kesejahteraan sosial itu bukan kewajiban yang dijamin oleh agama. Agama hanya menjamin bahwa keadilan wajib ditegakkan. Yang melaksanakannya bukan agama, tapi setiap individu. Itu yang dimaksudnya seperti itu. Untuk menciptakan lingkungan sejahtera itu memang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Gitu kan. Pemerintah menyediakan pasukan sampah, air rakyatnya tukang nyampah semua, mau apa negara? Kan? Sok ayeuna kota Bandung. Marodol di mana wae umpamanya kan coba kebayang kan. Nah, kalau demo cobalah mawa podol masing-masing. Jadi urusan-urusan seperti itu, urusan action itu diserahkan pada pemerintah, tetapi memang tidak seluruhnya urusan pemerintah, melibatkan juga setiap individu. Bagaimana caranya? Ya sesuai dengan kemampuannya, minimal ya nahan diri lah, jangan membuang sampah seenaknya, jangan bikin aturan seenaknya, jangan seperti orang Padang. Maju selangkahnya, tokonya maju selangkah, itu Padang itu. Makanya rumah makan Padang selalu beda dari yang lain. Orang jajaran sini mereka mau maju. Karena falsafahnya begitu kan, maju selangkah itu. Jadi nggak ganggu batur gitu. Kaitannya dengan sebetulnya dengan action yang tadi kaitannya. Bagaimana memaknai ya individu, cuma ada perluasan makna itu ya sebetulnya bagus, cuma makna jihad itu tapi teks akar katanya tidak boleh dihilangkan gitu. Dalam Quran ada banyak ayat, sekitar 27 ayat mengenai jihad. Dan maknanya beragam memang, tapi substansinya adalah melawan, intinya perang gitu. Melawan musuh intinya itu. Musuh apa? Kalau kebodohan dianggap sebagai musuh,
Apa boleh buat, kebodohan harus diperangi. Cuma logikanya oleh individu kuat diperangi kebodohan itu. Paling kuat satu RT. Islam mengharuskan anak yatim kan. Ada ulama dulu membuat yayasan yatim piatu, Darul Aitam, diprotes oleh kiai yang lainnya bahwa Rasul tidak pernah membuat yayasan yatim piatu. Yang ada Rasul membawa yatim piatu itu, miskin itu ke rumahnya. Ya kalau Rasul cuma satu kan. Kalau yayasan yatim piatu kan bisa menampung ribuan atau ratusan anak kan. Kan seperti itu. Jadi yang satu memperebutkan, mempertahankan teks, yang satu memperluas makna teks itu kan. Mungkin Ilan memperluas makna jihad fisabilillah itu. Hanya akar katanya jangan hilang gitu. Setiap kata perang, nah di situ perang melawan kebodohan mungkin bisa, perang melawan kemiskinan bisa itu karena ada perangnya gitu. Kalau perang melawan rektor tidak ada itu kan. Walaupun harus ada itu kan. Itu di Google ada itu. Ada penelitian itu. Bahwa saya pernah mengumpulkan kata-kata fisabilillah gitu kan. Makna fisabilillah itu seperti apa gitu kan. Dan ternyata orang yang mempertahankan hartanya pun dari begal sampai mati dia termasuk mati fisabilillah. Perempuan melahirkan sampai meninggal dunia, maka perjuangan melahirkan itu sampai meninggal dunia dipandang sebagai kalau dia lillahi ta'ala dipandang jihad fisabilillah maknanya. Maknanya gitu kan. Dari penelusuran itu. Ada memang jihad bermakna terorisme. Walaupun hanya ditarik, bukan arti teksnya, ditarik dari perluasan makna. Sebab itu teorinya mengambil teori gajah gitu. Yang tadi. Asaru bisari. Kejahatan harus dilawan dengan kejahatan gitu. Makanya para teroris mengambil teori ini gitu. Sayangnya dia bukan pendapat ulama, tapi dia pendapat gajah gitu. Bahwa si eta geus jahat, maka harus dibalas dengan jahat juga gitu kan. Cuma terorisme itu kenapa sih? Anda pernah ke Bali nggak? Belum, Ke Pak. Tugu, Belum. ke Tugu Bom Bali 2 itu. Oh, belum, Pak. Di Tugu Bom Bali 2 itu hampir 300 lebih daftar korban di situ. Kebanyakan korbannya bahkan bukan orang Bali. Gitu. Ayah Endang, Ayah Asep, Ayah Cecep, itu orang Sunda semua itu. Yang mati di situ gitu kan. Nggak ada yang namanya siapa Bali itu. Made, nggak ada itu namanya itu kan. Yang namanya itu banyaknya Asep itu saya daftar itu. Bahkan Imam Samudra konon dia bom Bali itu akumulasi dari kebencian mereka terhadap kafir Australia. Tapi orang Australinya cuma ada satu yang mati itu. Yang banyaknya justru dari suku Imam Samudra sendiri. Orang Jawa Barat sendiri itu. Yang matinya. Loh, gimana? Apa ini yang disebut jihad? Mematikan darah apa temannya sendiri, kampung halaman sendiri, mematikan orang daerahnya sendiri gitu kan.
Di Bali ketemu orang Jawa Barat seperti ketemu saudara gitu kan. Malah oleh Imam Samudra dibunuh. Oleh Ali Imran dibunuh itu kan. Bukan Ali Imran ya, Imran gitu kan. Apa itu makna jihad? Makanya kalau orang bilang jihad bermakna terorisme, terorisme bermakna jihad, mungkin itu berasal dari fakta lapangan yang dilakukan oleh kaum teroris. Sehingga jihad itu bermakna terorisme, terorisme bermakna jihad gitu. Karena mereka tidak jelas mendefinisikan apa itu jihad fisabilillah itu. Ada buku, kalau nggak salah ada buku Imam Samudra juga kan, tentang makna jihad itu. Tetapi Imam Samudra ya kelihatan sendiri kurang ilmunya gitu. Padahal dulu Imam Samudra hampir masuk UIN itu. Dulu hampir masuk UIN, dia sudah testing lulus itu, anak itu. Di sastra Arab itu. Cuma nggak diambil. Karena ibunya miskin. Termasuk juga teman-temannya ada banyak. Bahkan ada pinjam buku juga nggak dibalikin itu. Teman-teman Imam Samudra dulu di Pasca itu. Saya cari-cari kemana sih orang itu yang pinjam buku. Ternyata dia masuk penjara. Terlibat bom panci di Cibiru itu. Dulu itu pernah ada kasus. 20 meter dari tempat saya gitu. Ada saya punya tempat di Cibiru atas itu kan. Ada kolam ikannya, ada semacam saung lah, saung badak. Saung 16 meter ke 10 gitu. Nah itu ada bom panci di situ sekitar 20 meter dari situ. Ternyata ya yang pinjam buku ke kita itu otaknya. Saya masih ingat buku yang dipinjamnya itu buku filsafat Islam. Siapa? Al-Fikr itu namanya. Fikri, Muhammad Fikri, siapa itu? Buku filsafat Islam. Kurang tahu, Pak. Jadi makna jihad itu coba ditelusuri ulang. Yep. Argumen Ilan mungkin bagus, perluasan dari makna jihad, tetapi juga agar jangan terlalu jauh keluar sehingga jauh dari teks gitu kan. Karena teks ini memang penting gitu kan, biar makna fisabilillahnya melekat dengan jihad. Karena jihad itu rawan fisabilillah. Niat awalnya fisabilillah, nyieun pasantren, ujung-ujungnya kasus gitu kan. Coba aja orang bikin pesantren, coba. Ngebangun pesantren, semuanya itu kan dikerahkan kemampuannya. Masyarakat diminta wakaf, zakat. Pesantren yang telah ditinggalkannya malah jadi warisan anak cucu. Padahal itu dasarnya jihad fisabilillah. Dasarnya wakaf. Kalau wakaf tidak boleh jadi warisan anak cucu.
Ada keluarga di Jawa Timur hari ini mungkin belum selesai rebutan warisan itu. Yang diperebutkan pesantren. Yang diperebutkannya pesantren. Padahal dulu yang ngebangun itu bapaknya itu tahun 48. Sekarang anak cucunya rebutan. Pernah datang ke saya juga minta tolong gitu. Menyelesaikan kasus wakaf. Kata saya, kenapa harus dibagi? Toh itu kan wakaf statusnya. Kalaupun kakek Anda, anggaplah kakek Anda telah mewakafkan pesantren ini ke masyarakat. Ya sayangnya Anda tidak diam di kehidupan pesantren. Itu salahnya. Relakan Anda cari rezeki lain. Cari bukan ngudak-ngudak apa pesantren. Kalau dibagi nanti pesantrennya pecah. Masa pesantren sekelas ini untuk si Anu, wilayah ini untuk si Anu gitu kan. Kubah masjid buat Anda itu kan jadi lucu katanya. Sambil diberi duit, selesai urusan sementara. Nanti muncul lagi gitu kan. Dan itu tiap tahun dan telah berlangsung mungkin 20 tahun. Yang saya saksikan itu sampai hari ini. Tapi tokoh-tokohnya, cucu-cucunya sudah meninggal satu persatu gitu kan. Yang paling kecil seumuran dengan saya. Sekitar 60, 50, 56 tahunan. Itu cucunya gitu. Nah itu dulu fisabilillah. Kesininya fisabilillah gitu kan. Ada tokoh di Bandung gitu. Mimpin pesantren. Jelas. Dari zakat, infak, sodako, dan wakaf umat itu kan. Kalau dia meninggal dunia si tokoh itu kan, sebut misalnya siapa yang punya pesantren besar, esok lusa itu diklaim pesantrennya dianggap oleh anak cucunya sebagai warisan ayahnya, warisan kakeknya. Padahal wakaf sedekah itu tidak boleh diwariskan, haram nilainya. Nah itulah mungkin actionnya. Jadi makna fisabilillah itu bisa berubah menjadi fisabilis syaiton. Kalau tidak dimanage secara baik. Lihat aja pesantren di Jawa Barat, tokohnya meninggal dunia, pesantrennya jadi milik keluarga. Padahal waktu ngebangun ya atas nama wakaf. Nggak percaya, buktikan di BPN itu. Bahwa ternyata nama itu nama pemilik asal tanah kene, belum diurus. Di Persis, di Muhammadiyah, di NU itu banyak sekali wakaf digugat. Digugat oleh keluarga muwakif karena tidak sesuai dengan fungsi wakafnya. Bahkan masjid digugat sekarang itu kan. Apakah salah numbang gugat? Bisa jadi salah. Salahnya berapa persen? Tidak 100% karena salah juga Pak yang diberi wakafnya itu. Kenapa nggak diurus statusnya gitu kan? Kenapa wakaf jadi melenceng gitu kan dari tujuan asal? Ini gerakan-gerakan fisabilillah ini yang kemudian jadi fisabilis syaiton gitu. Karena memang tidak dimanage secara baik. Itu mungkin nilai actionnya itu kaitan jihad berkaitan dengan urusan sosial mungkin itu perlu dimanage secara baik gitu kan. Makanya ada memang menarik perluasan wakaf. Wakaf tunai. Orang kan nggak mau wakaf tunai itu, dianggap bukan wakaf.
Tapi ulama kontemporer menganggapnya itu wakaf. Wakaf itu katanya harus dengan tanah. Bukan dengan tembok. Orang semua ngewakafkan tanah di mana-mana gitu kan. Tapi ngewakafkan tembok nggak mau. Termasuk orang Arab. Kalau minta sumbangan ke Arab, bikin universitas atau bikin sekolah, cenderung nggak ada yang bantu, nggak ada yang yang sudi gitu. Tapi ngebangun masjid karena ada hadisnya, man bana masjidan, gitu. Banallahu baitan fil jannah, itu hadisnya. Sementara ngebangun madrasah tidak ada hadisnya itu. Jadi orang Arab nggak mau. Nah, orang Indonesia juga wakaf itu yang banyak wakaf tanah. Sementara wakaf semen, wakaf bata, wakaf tembok itu nggak ada. Maka ulama kontemporer menganggap bahwa wakaf tunai dengan 10.000 pun dianggap sebagai wakaf. Kalau itu wakaf, ketika pesantrennya ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak boleh itu menjadi warisan keluarganya, harus diserahkan ke umat. Makanya wakaf ke ormas lebih baik ketimbang wakaf ke individu, sekalipun individu itu kiai. Titipkeun we ka ormas Persis ke, NU ke, atau Muhammadiyah ke. Di sana pasti tidak akan dimiliki oleh individu, gitu kan? Tapi dititipkan ke kiai, khawatir suatu saat jadi warisan anak cucu. Dan faktanya seperti itu sekarang. Ada komentar lain? Siapa tuh yang perempuan? Salma, silakan. Salma. Mungkin nggak ada Pak. Nah, itu Salma dari bahasa Arab ya? Ilmu hadis juga, Pak. Ya itu, coba. Ada banyak buku. Nanti saya kirim itu naskah tentang jihad fisabilillah. Oh iya, Pak. Siapa? Kalau nggak salah ada. Ada banyak, ya lumayan untuk jadi referen. Siapa? Termasuk kriteria mati fisabilillah itu. Apa betul kaum teroris itu masuk surga? Kayak orang Majalengka itu kan. Dengan kriteria fisabilillah yang ditemukan itu rasanya jauh sekali itu ke surga itu. Karena dia pakai teori gajah itu. Teori Asaru Bisari itu. Dasarnya kan kebencian. Angger dari Kalimantan ke Jawa Barat itu. Apakah dia fisabilillah masuk pasca ketika naik perahu, perahunya nyebur umpamanya. Kalau kemudian nyebur dan dia meninggal ya fisabilillah, insya Allah. Karena niatnya mencari ilmu dan mencari ilmu bagian dari kewajiban sebagai muslim. Tapi paskanya untuk neangan status ya atau neangan jodoh ya itu namanya apa ya, sambil nyelam minum susu gitu kan. Iya. Kayak Aprijal ya, Pak. Kayak gitu ya. Oh, Aprijal itu ya? Nah, itu yang di pantai, Pak. Sambil nyelam dia minum, makan garam dia mah kan. Soalnya di pantai. Aprijal pantai apa itu?
Kayak apa itu? Tuh, kayak Pak Bali Darat kan tuh. Di Bali nggak ada pohon kelapanya tuh. Ajak liburan Ada Pak itu. Di Kuta nggak ada pohon kelapa itu. Di Sanur juga nggak ada itu. Di mana yang baru itu? Yang pulau yang dari tol itu. Yang mahal itu pakai dolar bayarnya situ. Itu juga nggak ada pohon kelapanya itu. Yakin itu bukan Bali. Ada pohon kelapanya itu. yang helang kayaknya mana. Tuh itu, bukan itu. Itu pasti itu Sumatera itu. Jadi kalau nggak ada ya kita turun, tapi saya kirim lewat WA aja ya. Oh iya Pak, ditunggu Pak. Siapa? Nih, apa? Kontroversi jihad oke lah. Saya kirim ya. Ya Pak. Siap. Nanti. Kontroversi jihad. Nah, ISBNI LPM jihad. Ini cuma penelitian semalam, ngumpulin yang itu aja gitu, digabung-gabung tulisannya. Apakah ada kaitan antara jihad dengan terorisme? Ya jelas, karena jihad itu memanggul senjata, terorisme juga memanggul senjata, ada kaitannya. Mana yang benar dan mana yang salah kelihatan. Yang benar jihad, yang salahnya terorisme. Karena terorisme tidak ada di Quran dan Sunnahnya. Kalau jihad banyak. Itu udah salah namanya juga. Karena terorisme itu bukan label dari mereka. Terorisme itu muncul justru dari opini Barat terhadap Islam. Yang mengopini perilaku umat Islam nukehel ke Israel gitu kan, dianggap terorisme. Dasarnya itu gitu. Dasarnya munculnya istilah terorisme itu dasarnya kebencian juga. Sementara jihad dasarnya dari agama Islam. Kayak gitu ya. Ya Pak. Kalau nggak ada komentar kita akhiri aja mulai ini. Oh iya Pak. Pada Anger, pada Salma, pada Nasar, pada Salman, oke, pada Ilan. Ya Pak, makasih sama-sama Pak. Hadir ada berapa nih? 1, 2, 3. Siapa yang nggak hadir? Minggu depan siapa? Salma belum ya? Udah Pak, kalau sama Ustadz Ilan itunya di mute mic-nya. Salma pertama, Pak. Oh, Salma pertama. Salma pertama Pak. Berarti yang minggu depannya siapa? Minggu depan Nasir Pak. Muhammad Nasir. Nasir. Iya, Nasir. Jadi sekarang hari ini saya, yang lalu Afrizal, hari ini saya, nah minggu depan Nasir. Abdul Nasir. Abdul Nasir. Apa nih Nasir jaga itunya, judulnya? Nasir ngebahas tentang jihad, Pak. Bukan jihad. Tentang janggut, tentang apakah orang yang memakai
yang tidak memelihara janggut di zaman sekarang ini termasuk orang Teroris. kafir atau enggak gitu. Jadi kayak gitu. Oh, jadi Aceng ya? Apa Pak Aceh? Aceng itu Islam aliran celana ngatung dan jenggot itu Aceng. Biasanya kalau pakai jenggot pasti pakai celananya di atas mata kaki itu. Iya, Nasir ngebahas itu sih. Karena gitu sih ada satu dalil yang menyebutkan bahwasannya apa ya? Harus kuat. Logika saya sekarang saya bantah itu. Ya. Ya, Pak. Bahwa al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan aw adaman kan gitu kan. Nah sekarang perbedaan itu menjadi tidak penting kan gitu kan. Rek aya ilatnya atau rek enggak gitu. Sebab asbabul wurud itu tidak lebih kuat dari teksnya. Oh, Anda latar belakangnya dari mana terserah, tidak penting. Mau dari STM ke sekolah yang jelas sekarang Anda di jurusan ilmu hadis gitu. Latar belakang tidak penting, yang sekarang Anda mahasiswa ilmu hadis itu yang jadi persoalan. Bukan, Pak saya mah dari sana, sekolahnya juga, itu kan nggak bisa. Asbabul wurud itu tidak penting. Yang terpenting teksnya. Jadi pakai jenggot itu tetap sunat. Namun jenggot selalu sih gitu kan. Itu ya. Itu yang mau di dasar bedah tuh maksudnya gitu. Nah, silakan Anda nanti itu renungkan sambil nulis makalahnya gitu kan. Bahwa asbabul wurud tidak penting. Yang terpenting teks. Wajib taat pada teks ketimbang taat pada asbabul wurud atau asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu buang saja gitu kan. Kan taat tidak wajib taat pada asbabun nuzul atau asbabul wurud, wajib taatnya pada teks, pada ayat, pada hadis gitu kan. Oke, gitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Biar nanti berpikir pedas itu Muhammad itunya. Berpikir apa? Muhammad siapa yang tadi? Ahmad Nasir Pak. Muhammad Nasir. Nah, biar pedas nanti nulis makalahnya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.